Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah minggu kemarin kita perkenalan, mulai minggu ini kita masuk ke materi. Bab pertama yang akan kita pelajari adalah materi dan perubahannya. Jadi judulnya adalah materi dan perubahannya. Kemudian berikutnya kita harus tahu dulu pengertian materi menurut ilmu kimia. Nah, di sini saya tuliskan materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi di sini ada kata kuncinya, yaitu memiliki massa dan menempati ruang. Jadi kalau yang tidak punya ciri keduanya berarti bukan materi. Misal hanya memiliki massa tapi tidak menempati ruang, atau menempati ruang tapi tidak memiliki massa. Contoh materi itu di sekitar kita banyak ya, ada tanah, kursi, air, daun, pohon, dan sebagainya. Yang penting di sini harus memiliki massa dan menempati ruang. Harus punya massa dan harus menempati ruang. Kita lihat contoh berikutnya, api. Menurut teman-teman gimana kalau api? Kita lihat dulu. Api itu menempati ruang, tetapi dia tidak memiliki massa. Pernahkah ada orang yang mampu menentukan massanya api? Belum pernah, sehingga api itu dikatakan bukan materi. Paham ya? Jadi suatu benda itu dikatakan materi menurut ilmu kimia itu harus memiliki massa dan menempati ruang. Jadi harus punya dua-duanya. Kalau hanya punya salah satu, memiliki massa tapi tidak menempati ruang, berarti bukan materi. Atau menempati ruang tapi tidak memiliki massa, berarti itu juga bukan materi. Jadi harus dua-duanya. Nah, nanti untuk umpan baliknya sekaligus untuk absen, menurut kalian kalau udara di dalam balon menurut teman-teman itu gimana? Materi bukan? Nanti bisa dijawab sekaligus untuk umpan balik ya. Kemudian selanjutnya adalah sifat dan jenis materi. Sifat materi itu ada dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu sifat yang langsung dapat diamati atau dilihat oleh panca indera. Panca indera itu ada apa aja? Mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah atau pengecap. Yang termasuk sifat fisika atau sifat fisik itu warna, rasa, bau, kekerasan, kemagnetan, dan daya hantar listrik. Sementara untuk sifat kimia itu sifat yang tidak langsung dapat diamati oleh panca indera. Jadi harus terjadi dulu. Misal mudah tidaknya suatu benda itu terbakar atau disebut keterbakaran. Mudah tidaknya suatu benda itu bereaksi. Mudah tidaknya membusuk dan bisa tidak melakukan fermentasi. Jadi tidak bisa ditentukan dengan panca indera. Misalnya kertas mudah terbakar atau tidak, itu tidak bisa kita
raba dengan tangan, tidak bisa kita lihat dengan tidak bisa dibau, tidak bisa dirasa, tapi bisa dilihat kalau sudah terbakar dulu. Dicoba dibakar dulu, oh iya ternyata mudah terbakar gitu. Itu kalau sifat kimia. Jadi misalnya contoh saya mengatakan tentukan 3 contoh sifat fisika dan sifat kimia yang dimiliki oleh kertas. Nah, sifat kimia itu tidak harus memiliki warna, rasa, bau, itu enggak. Misalnya sifat fisika kertas, sifat fisiknya kertas, warnanya putih. Jadi langsung bisa ditentukan dengan mata kita melihat, oh warnanya putih. Kemudian bentuknya persegi panjang. Kemudian saat kita diraba halus dan seterusnya. Kemudian kalau sifat kimia itu kita coba dulu dibakar. Oh iya ternyata mudah terbakar. Kemudian mudah membusuk gitu ya. Itu jadi sifat fisika dan sifat kimia itu tidak harus semuanya warna, rasa, bau itu enggak. Tapi salah satu dari ini atau minimal 2 lah, 2. Kemudian kalau sifat kimia juga sama, tidak harus semuanya dimiliki. Ini ya, kalian nanti bisa contoh tadi sifat fisika dari kertas, halus karena dapat diraba, kemudian berwarna putih, berbentuk persegi, kemudian sifat kimia mudah terbakar. Kita tahu mudah terbakar karena sudah dibakar, jadi tidak dapat ditentukan oleh tangan, mata, telinga, kulit, mulut. Mata bisa menentukan bahwa itu mudah terbakar itu setelah dibakar. Kemudian wujud materi itu ada 3, ada padat, cair, dan gas. Berikutnya klasifikasi materi. Jadi materi itu ada 2 jenis, yaitu unsur dan senyawa. Kalau di sini saya menuliskan unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Ini cirinya mudah. Jadi kalau unsur itu cuma satu jenis gitu ya, satu jenis. Contohnya oksigen. Lambangnya oksigen itu O. Jadi cuma satu zat yaitu O, oksigen saja. Kemudian karbon, lambangnya C. Jadi ini ya karbon saja, tidak ada zat lain selain karbon. Kemudian belerang, lambangnya S8. Walaupun S-nya jumlahnya 8, tapi cuma sejenis S saja, tidak ada zat lain selain S. Nah, ini namanya unsur. Jadi kalau cuma satu jenis itu namanya unsur. Berikutnya yang kedua adalah senyawa. Nah, kalau senyawa itu gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Jadi di sini ada gabungan. Kalau unsur sendirian, kalau senyawa gabungan dari unsur-unsur itu. Misalnya air, lambangnya H2O. Jadi di sini ada gabungan antara H dan O. Ada 2 jenis zat, makanya dinamakan senyawa. Kemudian garam, lambangnya NaCl. Ini menunjukkan ada 2 unsur juga, yaitu unsur Na dan unsur Cl. Makanya ini disebut senyawa.
Jadi bisa diamati ya, kalau unsur itu unsurnya zatnya cuma satu, sejenis seperti ini O, C, S dan seterusnya. Tapi kalau senyawa itu gabungan dari beberapa unsur. Oh ya, ini ada sedikit untuk senyawa. Senyawa kan gabungan dari beberapa unsur. Nah, ini kalian mesti nanya, kok garam cuma ada 2 unsur Na dan Cl, Bu, kok enggak 4 gitu? Soalnya hurufnya kan ada 4 ya. Nah, ini perlu diingat-ingat bahwa untuk unsur yang dilambangkan dengan huruf besar dan kecil, maka dianggap satu unsur. Misalnya N-nya besar, A-nya kecil, berarti itu satu unsur. C-nya besar, L-nya kecil, itu juga satu unsur. Tapi kalau misal ada saya menuliskan misalnya OH gitu. Nah, ini kan juga 2 huruf, O dan H, tapi ini besar semua, OH, O dan H, berarti ini dianggap 2 unsur, yaitu O dan H, seperti itu. Jadi kalau besar kecil dianggap satu unsur, kalau besar semua berarti dianggap 2 unsur. Contoh yang satu unsur, CU. Nah, ini besar kecil berarti ini dianggap satu unsur. Contoh lagi misal Fe ini. Nah, ini juga besar kecil, maka dianggap satu unsur. Seperti itu ya. Ini jadi untuk penulisannya, kalau besar kecil itu dianggap satu unsur, kalau besar semua 2 unsur, sehingga kalau misal saya menulis apa ya, CO ini dengan saya menuliskan seperti ini. Kemudian seperti ini. Ini sama-sama CO, tapi yang satu CO besar semua, maka ini dianggap 2 unsur, yaitu C dan O. Sehingga ini termasuk apa? Senyawa apa unsur? Karena gabungan dari 2 unsur, maka ini termasuk senyawa. Nah, sekarang yang nomor 2, CO besar kecil, berarti ini dianggap satu unsur.
karena cuma ada satu jenis, berarti ini ini cuma satu jenis ya, CO. Ini cuma satu jenis karena besar kecil. Maka ini termasuk unsur karena cuma satu jenis zat. Seperti itu ya. Ini untuk penulisan. Ini contoh. Nah, sekarang saya tambahi. Kalau misalnya O3. O3. Ini ada 3 O-nya. O lagi, O lagi. Ada 3. Tetapi sejenis. O semua. Maka ini ya unsur. Nah, contoh lain lagi. P4. P4 itu apa? P4 itu fosfor ya. P4. Nah, P-nya ada 4. Tapi sejenis. Maka ini juga namanya unsur. Sekarang yang sedikit. Misal OH. Ini cuma dua huruf, yaitu O dan H. Hanya besar ya. Nah, H. Ini ada 2 jenis, yaitu O dengan H. Nah, ini kan ada 2 jenis zat, maka ini dinamakan senyawa. Seperti itu. Jadi tidak berdasarkan jumlah zatnya banyak apa sedikit, tapi jenisnya. Kalau sejenis namanya unsur, kalau lebih dari satu jenis namanya senyawa. Contoh lain lagi. Ya, H2SO4. Nah, kalau ini apa ini? H2SO4 atau lebih dikenal dengan air aki. Hanya ada 2, S-nya ada 1, O-nya ada 4. Jadi ada H, ada S, ada O. Lebih dari satu jenis zat, maka namanya senyawa. Itu ya, paham ya antara unsur dengan senyawa. Jadi kalau unsur itu sejenis, kalau senyawa lebih dari satu jenis atau gabungan dari unsur-unsur itu. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah perubahan fisika dan perubahan kimia atau perubahan materi. Jadi ini perubahan materi itu ada 2, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia terlebih dahulu. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Jadi di sini perubahan itu setelah berubah itu ada zat baru yang sifatnya jauh berbeda dengan zat aslinya. Sudah tidak nampak lagi zat asalnya atau aslinya. Contoh, kertas terbakar. Kalau kertas itu sudah terbakar, maka hasilnya adalah abu. Abu itu berbeda jauh dengan kertas, dari warnanya, dari sifatnya, dari bentuknya, semuanya beda. Maka ini termasuk perubahan kimia.
karena berubah total. Kemudian daun membusuk. Nah, daun membusuk ini mungkin masih terlihat sih ya daunnya, tapi ada zat baru. Sebelum daunnya busuk, tidak ada bau busuk yang menyengat. Tapi setelah membusuk, kadang menghasilkan bau yang menyengat. Nah, ini disebut metana, bau itu. Nah, ini tadinya tidak ada metananya, kemudian timbul bau atau metana, maka ini menghasilkan zat baru. Disebut juga perubahan kimia. Kemudian contoh lain dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya proses fotosintesis gitu ya. Jadi tadinya kalau di SMP udah ini ya familiar dengan fotosintesis ya, makanan, air, dan zat-zat hara di tanah kemudian diserap oleh tumbuhan sehingga menghasilkan CO2. Menghasilkan O2 nih, menghasilkan O2. Tadinya CO2 kemudian menghasilkan O2. Berbeda jauh ya, CO2 itu karbon dioksida atau yang biasanya keluar dari asap-asap kendaraan itu. Kalau O2 yang kita hirup, agar salah satu syarat untuk manusia hidup itu adalah O2. Jadi sifatnya jauh berbeda. Kalau kita hirup CO2 terlalu banyak, kita tidak bisa bernafas. Tapi kalau kita menghirup O2, itu syarat untuk bernafas. Jadi jauh sekali, jauh berbeda. Ini namanya perubahan kimia. Pokoknya kalau menghasilkan zat-zat yang jauh berbeda dari sifat aslinya, berubah total, itu namanya perubahan kimia. Kemudian kita bandingkan dengan perubahan fisika. Kalau perubahan fisika itu namanya juga fisik ya. Jadi yang berubah itu hanya fisiknya saja. Jadi perubahan ini tidak menghasilkan zat baru. Perubahan fisika itu biasanya perubahan zat seperti mencair, membeku, menyublim, menguap, dan seterusnya. Kita lihat contohnya. Air membeku menjadi es. Nah, saat menjadi air, itu kan isinya air. Nah, setelah menjadi es, isinya kan tetap air, hanya saja airnya yang membeku. Jadi tidak ada zat baru. Tadinya air berubah jadi air, hanya yang berubah itu fisiknya saja, perubahan fisika, perubahan fisik. Kemudian ada lagi beras menjadi tepung. Ini perubahan fisika juga, karena hanya ukurannya, beras ukurannya agak besar, tepung ukurannya lebih kecil dari beras. Atau contoh paling mudah apa ya? Pagar dicat gitu. Pagar rumah dicat. Waktu belum dicat misalnya warnanya hitam, kemudian dicat warna putih gitu. Ya walaupun dicat putih tetap juga itu pagar. Jadi tidak ada zat baru, hanya fisik atau perubahannya itu hanya fisiknya tidak ada yang berubah, zatnya itu tidak berubah, yang berubah hanya fisiknya saja. Itu di contohnya kita lihat ya, kita bikin contohnya. Contoh soal, misal kulit binatang
menjadi dompet. Nah, kulit binatang menjadi dompet. Setelah jadi dompet, kulit binatangnya jadi apa? Ya tetap kulit binatang, cuman bentuknya aja yang tadinya lembaran kemudian berubah jadi dompet. Maka ini termasuk perubahan fisika. Kalau jangan daun, yang udah aja ya tadi ya. Beras menjadi tepung. Kita bandingkan dengan beras menjadi nasi lah. Nah, kita bandingkan beras menjadi tepung dengan beras menjadi nasi. Apakah ini sama? Kita lihat, kalau beras menjadi tepung berarti yang berubah fisiknya jelas berubah. Tadinya ukurannya besar, seukuran beras, kemudian digiling jadi berukur seukuran tepung, ukurannya jadi kecil-kecil. Adakah zat baru? Tidak ada. Jadi hanya berubah ukurannya saja dari besar menjadi kecil. Nah, ini kan perubahan fisik. Nah, maka ini termasuk perubahan fisika. Kalau beras menjadi nasi, kita lihat beras menjadi nasi. Pertama, beras menjadi nasi. Semua yang berkaitan dengan proses pemanasan itu mesti perubahan kimia. Jadi sudah jelas beras menjadi nasi itu butuh proses pemanasan. Maka ini termasuk perubahan kimia. Selain itu, ini juga menghasilkan zat baru seperti asap. Kemudian sifat beras sama nasi jauh berbeda. Selain fisiknya yang berubah, juga sifatnya juga sudah berubah. Ini contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Contoh perubahan fisika dan kimia. Berikutnya, contoh berikutnya itu apa ya? Daun menguning dengan daun membusuk. Ini juga sama. Daun menguning walaupun warnanya kuning atau daun layu itu masih tetap daun, tidak ada zat baru. Baunya juga masih bau daun. Makanya karena ini yang perubahannya fisiknya, yang tadinya berwarna hijau misal, kemudian berubah jadi warna kuning, maka termasuk perubahan fisika karena hanya fisiknya dan tidak ada zat baru. Kalau daun membusuk, tadi sudah saya katakan, tadinya tidak berbau busuk kemudian jadi busuk, itu artinya menghasilkan metana, zat baru sebelum terjadi pembusukan. Maka kalau menghasilkan zat baru itu berarti perubahan
kimia. Gitu. Ini catatan jadi ya, agar kita mudah mengamatinya. Satu, semua yang berkaitan dengan pembakaran itu mesti perubahan kimia. Kertas terbakar, beras menjadi nasi, kemudian daun dibakar gitu. Kalau itu semuanya kalau berkaitan dengan pemanasan itu mesti perubahan kimia. Kemudian kalau perubahan kimia yang berikutnya itu adalah proses pembusukan, pengkaratan, dan fotosintesis serta fermentasi. Selain itu perubahan fisika semua. Di proses fotosintesis, kemudian pembakaran, kemudian tadi pengkaratan sama fermentasi. Selain itu perubahan fisika semua. Misalnya ada pertanyaan, besi berkarat, tadi kan pengkaratan ya, berarti mesti perubahan kimia. Atau kedelai menjadi tempe gitu, itu kan proses fermentasi ya, itu mesti perubahan kimia. Seperti itu dicatat baik-baik, karena selain kelima itu berarti perubahan fisika semua. Yang biasanya menjebak itu adalah misalnya kapur barus menyublim gitu, itu kelihatan seperti perubahan kimia, tapi sebenarnya perubahan fisika, karena tidak ada zat baru. Waktu jadi sebelum menyublim, kapur barusnya itu belum menyublim, itu ya kapur barus. Setelah menyublim tetap kapur barus, cuman fisiknya yang berubah. Tadinya kapur barusnya berbentuk padat, kemudian berubah jadi gas tuh. Jadi tidak ada zat baru yang dihasilkan, hanya berubah secara fisiknya saja, berubah secara wujudnya saja. Itu untuk pertemuan kali ini. Saya kira saya cukupkan dulu. Kemudian untuk umpan baliknya sudah ada lembar kerja, silakan nanti dikerjakan, kemudian boleh dikirimkan via WA. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.